Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semuanya? Mudah-mudahan sehat dan selalu ada dalam lindungannya. Untuk pertemuan hari ini, Bu Intan akan membahas tentang arah mata angin dan denah. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang teknologi dan hari ini kita akan membahas tentang arah mata angin dan denah. Nah, sebelum kita bahas, pernahkah kakak melihat papan bergambar di suatu lokasi? Seperti papan peta atau papan penunjuk arah untuk suatu lokasi. Biasanya ada di wisata-wisata apabila kita mengunjungi wisata tersebut. Dengan bantuan papan petunjuk lokasi, kita dapat lebih mudah menemukan tempat yang kita cari. Sekarang coba, apakah kakak pernah melihat papan gambar di tempat lain selain wisata? Sekarang Bu Intan akan memberikan sedikit cerita. Doni dan ayah akan pergi ke tempat perbelanjaan, tetapi ayah masih belum mengetahui jalan menuju perbelanjaan. Pada masa kini kita sudah mudah untuk mencari jalan atau menemukan lokasi menggunakan smartphone atau menggunakan peta yang berada di handphone. Biasanya digunakan untuk melihat jalan atau lokasi yang ingin kita tuju. Ayah membuka smartphone-nya untuk mencari peta atau petunjuk lokasi perbelanjaan. Di layar HP nanti akan muncul atau tampak petunjuk lokasi yang akan dikunjungi. Dengan menggunakan peta, kita dapat melihat arah jalan menuju tempat tersebut. Nah, menemukan suatu posisi tempat dapat dilakukan menggunakan peta atau denah. Denah atau peta dapat dicetak dalam gambar maupun dalam internet atau dalam smartphone. Baik, nah kita akan mempelajari denah lebih lanjut lagi. Denah biasanya terdapat arah angin untuk memberi petunjuk bagi kita pembacanya. Sebelum kita membahas arah angin, kita membahas denah terlebih dahulu. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu lokasi, baik kota, jalan, gedung, sekolah, dan lain-lain secara detail. Denah bisa juga disebut dengan gambar rancangan rumah, gambar rancangan gedung, atau gambar rancangan lainnya. Ada dua denah yang dapat kita ketahui. Yang pertama itu denah ruang. Denah ruang berfungsi menunjukkan dan menggambarkan detail letak dan susunan ruang dari suatu bangunan. Dengan menggunakan denah, kita dapat mengetahui posisi suatu ruangan dengan ruangan lainnya. Misalkan, rumah Mita tersusun ruangan-ruangan yang begitu banyak. Ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, kamar mandi, kamar tidur, dan yang lainnya. Kamar Mita ada di sebelah utara kamar ayah dan bunda. Ada lagi dapur berada di sebelah barat kamar mandi. Nah, itu adalah beberapa denah ruang yang bisa digunakan menggunakan arah mata angin. Ya, yang kedua adalah denah lokasi. Denah yang menunjukkan lokasi atau tempat merupakan bentuk yang lebih detail dari peta. Dengan menggunakan denah, kita dapat menemukan lokasi suatu tempat dengan lebih mudah. Misalkan, rumah Mita sebelah utara toko bangunan dan rumah Bayu sebelah barat kantor desa. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk mencari denah dengan arah mata angin. Apakah kamu sudah memahami dan membaca tentang denah? Dengan adanya kemajuan teknologi, kita tidak usah mencari denah dengan
hal-hal yang menyulitkan, karena sekarang sudah banyak alat komunikasi yang ada aplikasi untuk mencari denah atau petanya, baik itu di komputer maupun di smartphone menggunakan jaringan internet. Nah, materi yang kedua adalah arah mata angin. Siapa di sini yang sudah mengetahui arah mata angin? Ada berapa arah mata angin? Nah, arah mata angin semuanya ada 8. Yang 4 yang utama. Yang pertama timur, barat, selatan, dan utara. Jika yang lengkap yang 8 adalah timur, utara, selatan, barat, barat laut, timur laut, dan tenggara. Nah, apa itu arah mata angin? Arah mata angin merupakan panduan untuk menentukan arah suatu tempat. Arah mata angin menjadi petunjuk bagi kita. Misalkan kita melihat sebuah peta, di sana pasti ada arah mata angin. Kita melihat peta, di sana pasti kita akan melihat ada beberapa wilayah di dalam peta tersebut. Misalkan Pulau Jawa terletak di sebelah selatan Pulau Kalimantan. Bisa juga Pulau Sumatera terletak di sebelah barat Pulau Kalimantan. Memahami arah mata angin sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya alat untuk mengetahui arah mata angin disebut dengan kompas. Apakah di sini sudah tahu alat kompas itu seperti apa? Biasanya alat kompas itu berbentuk bulat, di dalamnya ada seperti arah jarum jam. Nah, di sini kalau kita sudah mengetahui kompas itu seperti apa, dan sekarang bagaimana cara menggunakan atau mengetahui arah mata angin menggunakan kompas? Yang pertama, letakkan kompas di permukaan yang datar. Supaya apa? Supaya tidak susah untuk mencari arahnya. Yang kedua, diamkan beberapa saat, jarum kompas akan bergerak dan akan berhenti. Jarum akan menunjukkan ke arah utara, arah yang berlawanan dengan arah jarum jam adalah arah selatan. Arah timur berada di sebelah kanan arah utara, dan arah barat berada di sebelah kiri arah utara. Nah, kita sekarang tidak harus mempunyai kompas, karena kompas sekarang sudah banyak ditemui di dalam ponsel atau di smartphone kita. Jadi kita tidak usah membawa alat-alat kompas yang seperti dulu. Kita sudah bisa menggunakan kompas, biasanya ada di smartphone kita. Cukup buka dan cari, setelah itu boleh dipakai untuk mengetahui arah mata angin. Nah, untuk menentukan arah mata angin secara langsung tanpa kompas juga bisa, tetapi harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, arah terbit dan tenggelamnya matahari. Matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Dengan melihat arah terbit dan terbenamnya matahari, kita dapat mengetahui arah angin, bahwa terbit itu dari arah timur dan terbenamnya matahari itu di arah barat. Yang kedua, tempat tumbuhnya lumut. Kakak tahu semua lumut? Lumut itu biasanya hidup di kelembaban yang tinggi, sehingga tumbuhnya menghindari arah munculnya terbit matahari. Oleh karena itu, lumut tumbuh menghadap ke arah barat. Jadi ke arah menjauhi atau menghindari terbitnya matahari. Yang ketiga, arah tempat ibadah, masjid atau musola.
Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kemana arah sholat kita? Arah sholat kita biasanya ke kiblat. Masjid atau musola di Indonesia biasanya menghadap ke arah barat karena Ka'bah berada di sebelah barat Indonesia. Dengan melihat arah masjid, kita dapat mengetahui arah angin di sekitar masjid tersebut. Yang keempat, arah makam atau kuburan Islam. Biasanya makam atau kuburan Islam menghadap ke utara dan selatan. Nisannya berada di sisi utara serta umat Islam menghadapkan kepala orang yang dimakamkan ke arah barat. Kita dapat memperkirakan arah mata angin. Nah, sekarang sudah tahu tentang arah mata angin? Ada berapa arah mata angin? Nanti kakak boleh bernyanyi atau menghafal arah mata angin. Nah, sekian materi yang Bu Intan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Sebelum Bu Intan mengakhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.